Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan hidayahnya, dan selalu mendapatkan segala kelimpahan ya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Di kesempatan kali ini kembali ya di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di mana Mendes akan melakukan suatu fun reading buat kalian ya. Pilih kartu. Ya, di sini ada 3 kartu, 3 tumpukan kartu, udah dengan sekalian wakil-wakilnya ya. Ada kuteks oranye, kuteks ungu, dan kuteks coklat. Pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul, apakah dia akan kembali padamu secepatnya. Oke. Bagi kalian yang bertanya-tanya ya, mari kita lihat apa pesan kartu tarot ini ya, sebagai medianya. Oh ya, selalu Mendes tekankan bahwa ini hanyalah fun reading. Jadi jangan dijadikan pedoman ataupun dijadikan dasar hidup kalian sehari-hari. Jadikan hanyalah sebagai motivasi atau inspirasi atau sebagai hiburan saja ya. Oke. Silakan dipilih. Di sini tersedia 3 tumpukan file. File 1 diwakili warna oranye, file 2 diwakili oleh kutek warna ungu, dan file ketiga diwakili oleh kutek warna coklat. Pilih ya. Gunakan fokuskan hati, pikiran, dan gunakan intuisi kalian ya, intuisi hati kalian ya, dimana intuisi hati kalian itu tidak akan pernah bohong ya. Dan bayangkan orang yang kalian akan pertanyakan di sini yang ingin ketahui ya. Dan jangan lupa selalu berdoa memohon yang terbaik untuk kalian semuanya ya. Oke, silahkan dipilih mana yang klik 5 detik saja. Oke, silahkan. Oke, kita mulai dari file yang pertama diwakili oleh kutek warna orange. Kutek warna orange. Warna orange sendiri bermakna bahwa kalian adalah seseorang ya yang menyukai warna ini, adalah seseorang yang ceria, ramah, dan penuh gairah. Asik. Aku taruh di sini ya. Warna orange. Oke, mari kita tebar. Dimulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada 4 sekop. Kita tebar dulu ya. Clue-nya ada 1. Kemudian kita untuk perasaan dia, mewakili perasaan dia, di sini ada the wheel of fortune. Kemudian ada temperance. Kemudian ada the empress. Oke. Ada 7 of cup. Ya, 7 of cup. Kemudian ada 2 of swords. Oke. Klarifikasinya kita tebar semua dulu. Ada 4 of pentacle. Ada Queen of Swords, ada Page of Wands, ada The Star, dan ada 5 of Pentacle. Oke, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Mendes geser dulu kameranya. Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 4 sekop. 4 sekop ini diartikan atau bermakna sebagai seorang yang berambut pekat ya, hitam pekat, gagah ya, terus berkepribadian dingin dan mementingkan diri sendiri ini ya. Apakah dia ini nih? Bisa responan bisa tidak untuk ciri-cirinya Maya ya. Kemudian kalian bisa berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra, dan Gemini. 4 sekop atau 4 of Spades diartikan sebagai suatu penderitaan ya, ingkar janji ya,
atau perhatian dalam masalah bisnis dan keuangan. Itu kalau untuk keuangan dan karier ya. Tapi di sini kita bicara tentang percintaan ya, tentang apakah dia akan kembali padamu secepatnya ya. Di sini akan terjadinya suatu penderitaan, jadi diartikan sebagai penderitaan atau ingkar janji ya. Angka yang hoki untuk bottom of the deck ini ya buat kalian yang menonton yaitu 5 dan 3 ya. Kalau arah keberuntungan kalian ada di arah selatan ya. Dan kemungkinan akan tendensinya akan meningkat ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk clue-nya ya. Untuk clue satu ya, diartikan sebagai keharmonisan dan kasih sayang, dan seseorang tak dikenal mungkin terlibat di sini ya. Jadi kalian harus berani mengambil suatu keputusan penting nanti ya, jangan sampai ditunda-tunda. Oke. Kita mulai untuk mengulik perasaan dia saat ini, apakah dia akan kembali padamu secepatnya ya. Ini bersifat general reading, jadi bisa resonan, bisa tidak, tergantung fokus kalian dan energi kalian yang tertaut di sini. Karena di sini manage mengambil energi dari segala macam energi dan bermacam tempat atau jarak ya. Oke. Kita mulai ya. Di sini dari ada the Wheel of Fortune. Apakah dia akan kembali padamu secepatnya? Waktu yang akan berbicara. Karena apa? Di saat ini nggak tahu kenapa ada semacam penyembuhan. Ya, di sini setelah penyelesaian itu dia akan melakukan suatu penyembuhan ya, suatu penyembuhan. Nah di sini juga ada seseorang gadis manja, nggak tahu siapa ini. Mungkin dia udah menikah atau mungkin dia ada orang lain ya. Kalian bertengkar kenapa? Di sini kalian sudah terjadi semacam mungkin bisa jeda, mungkin kalian bisa miskomunikasi, atau mungkin kalian memang udah putus ya. Soalnya di sini ada penyembuhan ini, penyembuhan atau penyelesaian juga ada di sini, atau penghakiman. Nah di sini ada seseorang lagi di sini yang ini entah kamu entah siapa yang di pikiran dia ini, yang di perasaan dia ini. Seseorang yang bisa diartikan The Empress itu adalah kesuburan ya, atau menghasilkan sesuatu yang berpotensi. Jadi bisa saja ini seseorang yang selain kamu juga bisa, tetapi ini kamu juga bisa. Ya, tapi di sini dia mempunyai banyak pilihan cinta. Jadi bagaimana? Ini kayaknya orang lain ya. Dia sendiri bimbang dengan pilihan cinta itu. Saat ini dia bimbang. Jadi kalau untuk kembali secepatnya sepertinya ya belum ya. Di sini dia banyak pilihan. Di sini ada seseorang yang menunggu kelahiran, dan di sini ada kebimbangan atau kebimbangan. Saat ini dia lagi bimbang karena ada seseorang yang lagi menunggu kelahiran. Ini mungkin salah satu dari pasangan dia, atau memang ini kamu. Bukan, ini bukan kamu. Ya, seseorang yang dia cinta juga, yang dia cinta. Soalnya di sini dia banyak pilihan. Ini kalian sudah selesai kayaknya, udah jedanya udah terlalu lama dan seperti kayak udah malas-malasan gitu ya, udah malas-malasan untuk menjalin hubungan lagi. Tapi tiba-tiba pada kesempatan kali ini kalian kepoin lagi si dia gitu ya. Kalau apakah dia akan kembali padamu secepatnya? Belum, dia mengalami kesulitan karena di sini ada seseorang nih, The Empress, dan dia harus memilih di antara ini dan di antara ini kamu dan yang lainnya. Makanya dia bimbang. Di sini sebenarnya dia sudah berusaha untuk mempertahankan cinta bersama kamu ini. Ini dipertahankan hubungannya dengan kamu, tetapi udah selesai ya. Walaupun sudah selesai, tapi dia tidak bisa begitu saja melupakan kamu. Dia selalu megang erat rasa ini di hatinya ya. Dia memang sebetulnya butuh menegaskan sesuatu dan ingin bertindak. Karena semuanya ini kamu adalah buat dia itu adalah suatu cahaya hidupnya.
kamu itu adalah sesuatu atau seseorang yang memang pernah ada di hatinya, dan dia memang benar-benar berharap kamu adalah sebagai kedamaiannya, kenyamanannya. Tetapi saat ini dia sudah mulai merasa kesulitan. Kalau kesulitan untuk mendekatimu lagi karena sesuatu hal, adanya empress, adanya pilihannya ini. Ya. Jadi apakah dia akan kembali menghubungi, kembali pada secepatnya? Sepertinya tidak. Dia lagi ada seseorang di sana. Ada pilihan lain. Sepertinya dia nggak bisa ngelupain kamu. Dia megang erat hubungan ini, hatinya untukmu itu dia pegang, dan dia masih selalu berharap suatu saat bisa ketemu, berharap suatu saat bisa bersama, karena di sini kamu adalah segalanya. Tetapi dia selalu ini ulang-ulang ya. Saat ini dia mengalami suatu kesulitan. Jadi jangan menyerahkan kepada waktu saja, biar waktu yang berbicara. Saat ini dia lagi punya kemelut, yaitu ada seseorang yang di sini ada The Empress, itu Dewi kesuburan ya. Jadi bisa seseorang yang mengandung atau seseorang yang lagi menunggu kelahiran dari dia dan dia gitu. Jadi banyak pilihan. Jadi dia harus memilih salah satu dengan tepat dan bijaksana. Tidak boleh salah. Walaupun dia masih memegang erat perasaan ini ke kamu, perasaan cinta ke kamu. Kamu adalah segalanya buat dia. Tapi hari ini sudah mulai kesulitan, dan mungkin tidak mungkin lagi lah, menurut dia tidak mungkin lagi bisa kembali kepadamu, atau dia hanya menyerahkan saja kepada kuasa yang punya alam. Waktu juga dia menyerahkan kepada waktu ya, karena di situ ada The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune adalah perputaran ya. Oke, sekarang main The Shuffle untuk kalian yang menonton. Apakah ada pesan buat kamu ya selama dalam readingan ini? Yang pilih file nomor 1. Sekarang dia lagi ada banyak masalah. Di antaranya seseorang yang menunggu kelahiran, ada The Empress di sini. Jadi dia tidak bisa berkutik dan merasa kesulitan. Apakah dia akan kembali pada secepatnya? Kayaknya tidak. Dia sekarang udah berserah, waktu aja yang bicara, biarkanlah waktu yang berbicara. Gitu, dia udah menyerah ya. Karena dia udah harus menentukan sikap di sini. Menentukan pilihan yang tidak bisa ditinggal. Tentunya kalau udah ada ini tidak bisa ditinggal. Walaupun hatinya sepertinya bimbang, ya atau tidak, kembali atau tidak. Tapi dia sudah benar-benar sulit untuk mendekat lagi karena sesuatu hal ya. Walaupun kamu masih ada di hatinya, ini dipertahankan selalu, tidak ingin lepas perasaan itu. Tapi ya namanya juga kehidupan ya saling menyayangi aja. Saat ini yang harus bisa kamu lakukan hanya tetap saling menyayangi. Kalau memang kamu sayang ya, kenapa bisa lepas tuh sayang? Namanya juga hidup des. Iya betul. Berdiskusi, atau kalian harus bertemu berdua berdiskusi tentang ini semua, tentang hubungan kalian ya. Kalau memang harus perlu didiskusikan, bertemulah empat mata, berdiskusi, karena dia juga masih berharap ke kamu. Kamu sepertinya juga kepoin dia, itu berarti kan masih ada titik-titiknya di hati kamu. Takdir, semua sudah takdirmu. Jadi hanya bisa menerima takdir. Sorry ya, itu yang green boxnya itu yang biasa pakai sedotan itu lagi ada di sono, masih di kendaraan, belum diambil, belum dikelarin semua. Kemarin pulang ke kampung belum sempat dikeluarin, capek udah langsung tidur. Ini takdir ya, memang sudah takdir kalian. Kalau misalkan kalian bersatu mungkin udah takdir, kalau kalian berpisah memang kalian bukan berjodoh atau udah takdirnya. Ini nanti waktu yang akan bicara. Jangan menangis dong, hidup adalah pilihan ya kan. Iya.
saling terbuka, sebaiknya kalian saling terbuka, ya benar kan, kalian berdiskusi dulu, saling terbuka, bagaimana kok bisa seperti ini gitu, harus baiknya bagaimana, kok bisa terjadi seperti ini, bagaimana gitu, karena dia sendiri sebetulnya juga masih sayang sama kamu. Dengarkan intuisi atau dengarkan kata hatimu ya, apa yang terbaik buat kamu gitu ya. Itu pesan buat kamu ya, karena main sapel untuk pesan untuk kalian berdua ya, pesan alam semesta untuk kalian berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Dua saja ya. Oke. Mendes buka untuk pesan alam semesta buat kalian berdua. Yang pertama, bersatu, takdir. Di sini ada takdir. Kelihatan enggak? Ya kan? Kalian bisa bersatu. Baru tenang, dia juga masih menunggu kamu, masih mempertahankan cintanya. Tapi ya bagaimana, ada ini bisa apa ya, ini mudah-mudahan ini kalian yang terjadi kalian yang memang jadi pilihannya, dan memang kamu yang dipertahankan di sini. Ini misalkan kamu, ini bisa universal ya, bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi kalian tadi fokus bagaimana. Tuh seharusnya kalian harus mempertahankan hubungan ini. Ya udah, kalau kalian memang harus mempertahankan, kalian harus saling berjumpa nanti, berdiskusi, karena kalian saling menyayangi ya di sini ya. Ya, jadi nanti saling terbuka dan sampaikan apa intuisi hati kalian, apa kata hati kalian setelah berjumpa nanti, karena kalian ada potensi untuk bersatu. Jadi pertahankan, kalau memang layak untuk kamu pertahankan. Tapi kalau memang kalian sudah memang benar-benar kemarin udah menyelesaikan hubungan ini, ya sudah. Kalau cuma sekedar kepo-kepo nggak apa, dia lagi ngapain atau dia akan kembali, ya tergantung kalian ini akan kembali ataupun tidak ini, karena dia juga masih sayang sama kamu, dia juga masih beradab sama kamu. Di sini mana ada saran takdir. Jadi kalau memang harus kalian ingin bersatu lagi, coba kalian dulu yang mulai calling dia, kamu hubungin dia, karena ada potensi kalian untuk bersatu kembali, tapi dalam waktu yang tidak ditentukan, karena di sini dia juga menunggu waktu, biar waktu yang berbicara. Dia tidak bisa menyimpulkan kapan dia akan kembali sama kamu. Dia harus menyelesaikan masalahnya dia dulu. Ya, di sini ada Wheel of Fortune, the wheel ya. Dia harus menyelesaikan masalah, kebimbangan. Oke. File nomor 1 diwakili oleh kutek warna oranye. Kalian adalah seseorang yang ceria. Jadi kalian harus berdiskusi. Kalau kalian ingin masalah ini cepat, udah putus, udah jeda, udah miskomunikasi, tapi kamu masih kepoin, dan kebenaran dia juga masih sayang sama kamu, dia masih mempertahankan hubungan ini. Tapi selama ini mungkin dia ada pilihan lain. Memang ini yang mungkin yang jadi masalah kalian putus itu karena, atau kalian punya masalah itu karena dia ada pilihan lain di sini, karena ada seseorang yang masuk di area kalian berdua. Jadi dan di sini ada The Empress, sesuatu yang diartikan sebagai kesuburan atau kehamilan atau pilihan seorang wanita yang memasuki dalam area kalian. Ini bisa vice versa loh, kamu bisa ini kamu yang dia yang menunggu atau masih kepoin kamu gitu, bisa terbolak-balik energinya ya. Oke ya, file nomor 1 ada kekurangan adalah milik Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Ada kelebihan adalah kebenaran juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian ingin mempertanyakan curhat silahkan curhat. Kalau mau personal reading silahkan hubungi nomor WA itu ya, sudah Mendes lampirkan. Untuk release-nya enggak Mendes sertakan di sini karena itu adalah privasi, tidak bisa presisnya Mendes sampaikan di situ
Ya, terserah kalian. Nanti kalau kalian pengen personal reading hubungin Mendes saja. Kalau pengen curhat silahkan. Tapi kadang-kadang sekarang itu mulai banyak yang kadang-kadang minta dicurhatin. Iya, kalau nanti borongan ya, Mendes suka borongan, balas sini gini. Nggak apa-apa ya, oke. Jadi inilah, apakah dia akan kembali secepatnya? Sebenarnya dia juga ingin, tapi dia ada kesulitan di sini, ada kepikiran-pikiran bimbang, kan ada seseorang di kehidupan dia juga. Jadi dia hanya bisa menunggu waktu, ya. Sangat menderita dia juga, seperti iya, makanya gini ya, segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang, tapi tidak memungkiri ya, kita kan sebagai manusia kadang-kadang ada khilaf pendapat. Ya memang itulah perjalanan kalian di sini ya. Jadi tapi kalian ada potensi untuk bersatu. Tetap bersabarlah, berdoalah, mohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa yang batil tetap batil, yang halal ya tetap halal, nanti akan dipertemukan. Kalau memang kalian berjodoh juga dipertemukan. Tapi saat ini dia lagi mengalami suatu kesulitan. Ingin sih dia bersama kamu lagi, tapi tidak mungkin dan merasa sangat kesulitan. Ada Seven of Cup dan ada The Empress. Ya, dia bimbang. Gitu. Dia menyerahkan semua pada alam, pada kuasanya, pada waktu. Ya, ada potensi bersatu. Oke ya. Yang pilih file nomor 1 jangan lupa ya, likes ya, komennya, share ya, dan subscribe ya. Buat yang baru mampir ya, tapi kalau yang udah standby selalu di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, terima kasih, kamu adalah sahabat aku. Oke ya, jangan lupa like ya. Buat yang baru gabung, terima kasih ya. Yang baru menemukan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, terima kasih, selamat datang di channel Mendes. Semoga bisa menjadi channel pilihan kalian dan bisa menjadi hiburan buat kalian ataupun prediksi. Ini bisa resonate, bisa tidak. Kalau resonate adalah kehendaknya ya, berarti energi kalian memang benar-benar tertumpah di sini, dan memang ini yang menjadi pesan kartu ini untuk kalian gitu ya. Tapi kalau tidak resonate, jadikan ini adalah suatu fun reading ya, atau untuk pembelajaran kalau kalian mengalami hal seperti ini. Allah selalu menyertai kalian ya. Terima kasih, bye. Di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, kita melanjutkan untuk mereading file kedua ya, yang diwakili oleh kutek warna ungu. Apa kabar? Halo yang pilih file nomor 2. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Marilah kita mengulik ya, apakah dia akan kembali padamu. Ini yang buat yang sudah mantan atau yang memang sudah agak jauh-jauhan dikit gitu karena sesuatu masalah ya, yang membuat kalian harus berpisah. Kalau yang tidak berpisah ya, Mendes doakan selalu baik-baik saja. Jadikan ini hanya tontonan atau antisipasi saja. Nanti barangkali kalian mengalami hal yang seperti ini ya, yaitu apakah dia akan kembali kepadamu secepatnya. Ini pasti sudah terjadi suatu masalah, yaitu perpisahan atau apa ya. Bisa juga mungkin dia jauh di sono ya, terus kalian lost komunikasi karena memang suatu kesibukan, atau memang dia tergoda ya kan, bisa jadi juga kan ya. Ya oke. Kita mulai dari kita lihat dulu. Ini filosofinya ke ungu ya, kutek warna ungu tuh. Warna ungu itu bermakna suatu spiritual ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Orang yang suka mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Aku taruh di situ ya kuteknya ya. Oke, mari kita tebar satu persatu. Nanti kita tebar dulu baru kita ulik. Oke ya. Di sini bottom of the deck-nya ada 3 keriting atau ya 3 keriting saja. Ada 32 clue-nya ya. Kemudian kita tebar kartunya untuk mewakili perasaan dia. Ada X of Swords, ada Three of Cup, oke. Ada Nine of Cup, oke. Terima kasih. Dan ada X of Swords dan terakhir ada The Fool. Kita tebar klarifikasinya. Di sini ada Seven of Swords, ada The Devil. Aduh, paling gak suka kalau ada The Devil. Ada
Six of Cup, ada the Hierophant, dan adanya Justice. Aduh, ada apa ini? Oke, kita mulai dari bottom of the decks-nya ya. 3 keriting. Apa arti dari 3 keriting? 3 keriting ya diartikan sebagai perkawinan dengan seseorang yang kaya raya. Oh, kalian siapa yang akan menikah nih? Ada seseorang yang terluka di sini. Oke, kita lihat dulu. 3 keriting ya diartikan sebagai perkawinan dengan seseorang yang kaya ya. Angka hoki kalian adalah 3 dan 7 ya. Keriting ini kepribadiannya ya, naluriah, ceria dan ramah. Kalian berdilin dengan elemen api ya. Ada Aries, Leo dan Sagittarius. Dan kalian juga berdilin dengan maaf ada nyamuk. Kalian berdilin dengan elemen air yaitu Cancer, ada Cancer, ada Scorpio dan Pisces ya. Oke. Akan ada perkawinan. Kemudian untuk clue-nya ada 3, 2, 3, 1 ya. Ini kartu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan yang ada di benak kalian ya. Yang biasanya kalian menjawabnya tidak, tapi nggak taunya aslinya iya. Ya, jadi kadang-kadang kayak kalian tuh tebak-tebak itu nggak mungkin, masa gitu ya. Tapi di sini kalian bisa mengalami masalah yang tidak terduga ya, baik di dalam rumah maupun di kantor yang kalian kira itu tidak mungkin. Di sini bisa terjadi kemungkinan. Jadi gini ya. Kartu ini itu merupakan suatu jawaban yang ada di pikiran kalian ya. Kalian sudah menjawab nih, tidak gitu. Ya, tetapi beberapa kabar mengejutkan mungkin bisa jadi ya akan berguna. Misalkan kalian udah putus tiba-tiba dilamar, kamu mau nggak jadi istriku atau suamiku? Baru udah jeda, kita nggak terpikirkan sama sekali, tiba-tiba aja ada sesuatu yang mengejutkan ya. Tetapi tetap kalian waspada ya. Kan tetap waspada terhadap kesedihan yang disebabkan oleh orang lain ya. Bukan kekasih, bukan siapa-siapa, bukan dia, bukan keluarga ya. Jadi apakah dia akan kembali padamu secepatnya? Mari kita mulai. Ini clue-nya dan bottom of the deck-nya sudah Mendes sampaikan. Di sini ada Ace of Swords, awal dari pemikiran ya. Ini suatu ada pilihan-pilihan di sini ya. Ada orang lain selain kamu di sana. Kalian udah putus ini kayaknya. Kalau enggak kalian lagi jeda ini. Atau kalian jarak jauh LDR-an, tapi udah agak berkurang komunikasinya. Seperti kayak gantung itu, nyambung apa enggak, putus apa enggak, tapi udah enggak ada komunikasi di sini sepertinya. Dan di sini ada kebahagiaan. Walaupun pikiran si dia yang di sana itu terkekang, tapi semuanya nanti akan diawali dengan sesuatu yang akan dimulai. Ya, dia akan meninggalkan masa lalu yang penuh dengan nafsu birahi. Dia ingin berbagi kasih dan ingin menenangkan diri. Dan jadi dia begini artinya, dia akan menyelesaikan masalah hubungan ini bersama kamu. Ya, ini Mendes cuma membaca ya, tapi maaf ya, cuma membaca menurut penglihatan Mendes. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan kamu, dan memang dia tidak akan pernah kembali kepada kamu. Karena apa? Di sini ada justice. Sudah ada penyelesaian dalam hubungan ini. Dia akan menikah dengan orang yang lain. Ya. Oke. Mengerti nggak? Paham kan? Iya, ya dia. Apakah dia akan kembali padamu secepatnya? Tidak sepertinya. Karena udah ada orang lain. Dan bisa memberikan dia kebahagiaan. Tapi sebenarnya dia tertekan loh dengan hubungan orang baru ini. Ya, tapi dia akan mencoba untuk mengawalinya. Dia akan mencoba untuk mengawalinya bersama orang baru, dan dia akan meninggalkan hubungan bersama kamu, yaitu hubungan masa lalu.
dengan penuh hasrat di sini dia meninggalkan kalian. Dia akan berbagi kasih dengan seseorang yang baru, dan dia akan benar-benar mencari suatu bimbingan agar hubungan dengan orang baru itu menjadi lebih baik. Ya, karena dengan hubungan dengan kalian sudah ada justice, sudah ada penyelesaiannya. Berarti kalian sudah selesai ini. Ya, kamu berharap aja apakah dia akan kembali, karena selama ini mungkin dia belum memutuskan hubungan ini, atau belum ada keputusan pasti gitu ya. Jadi kalian masih digantung, atau kalian masih LDRan tapi udah jarang komunikasi gitu. Jadi gantung namanya itu ya. Ya. Nanti akan ada penyelesaian. Untuk kalian akan dikabarin nanti. Ya. Jadi untuk file nomor 2 ada orang ketiga yang dia pikirkan sekarang, yaitu kebahagiaan bersama orang ketiga. Tapi dia ini pikirannya itu terkekang waktu itu. Apakah kalian putusnya tuh sebelah pihak gitu, kamu tiba-tiba ninggalin dia, atau ini bisa vice versa loh, kamu yang ditinggalin gitu, sehingga terjadi seperti ini ya. Dia akan meninggalkan masa lalu, meninggalkan nafsu masa lalu. Dia tidak ingin lagi berbagi. Dia ingin kembali mencari bimbingan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Oke ya, untuk file nomor 2. Jangan putus asa. Masih banyak yang lainnya, yang lebih baik. Sekarang aku shuffle untuk pesan dan saran buat kalian. Satu, aku ambil 5 ya. 2, 3, 4. Ini pesan buat kamu yang nonton. Ada, percaya dengan kekuasaan Allah. Ya, memang kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kamu memang benar-benar menginginkan dia cepat kembali ke kamu, ya percayalah kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya sudah diatur, mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak terbaik buat kamu. Kalau kita sudah berserah seperti Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Kuasa, ya hati kita akan tenang. Roda kehidupan tetap berputar ya. Seperti halnya ada susah, ada senang, ya kan? Ada senyum, ada tangis di situ. Nanti akan dijawab oleh waktu ya. Ada Q, Sagittarius. Sekarang di sini berdiri dengan Sagittarius. Ya, yang berat adalah Sagittarius. Oke, gelap ya. Ini ada sensasi dari Mendes. Kadang gelap, kadang terang. Tapi inilah Mendes bacain yang ini ya. Oke, terang kembali. Tapi lampunya nggak seperti tadi. Memanfaatkan ya. Ada yang dimanfaatkan di sini mungkin. Atau dia kamu merasa dimanfaatkan. Boleh komplain. Rindu, ada rindu di hati kamu buat dia. Ya, ada rindu. Jadi apapun yang terjadi ini adalah kehendaknya. Jadi kita harus tetap berdoa dan percaya dengan kekuatannya, bahwa apapun segala sesuatu sudah diaturnya. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Semoga saja kalau kalian memang masih sayang sama dia, dan kemarin masalahnya tidak begitu beratnya kok, sehingga kalian terjadi pemutusan hubungan gitu ya, putus hubungan kalian ya. Mudah-mudahan kalau memang kalian niatnya baik, dipersatukan kembali ya. Dia juga terkekang di sini pikirannya, sangat berat. Ya, tapi semuanya harus dijalani. Oke. Oke, terima kasih. 2 saja ya. Ini pesan yang pertama buat pesan alam semesta buat kalian berdua.
Jangan mempermainkan hubungan ya. Nanti kalau sudah misalkan terjadi komunikasi dan memang kalian sudah saling terbuka dan memang bisa didiskusikan, kalau kalian memang bisa kembalilah secepatnya dan komitmen, dan jangan pernah mempermainkan lagi hubungan ya. Hubungan itu bukan mainan ya. Kalau nggak kamu yang sakit, dia yang sakit, seperti itu. Nggak bisa semuanya bahagia karena perpisahan itu nggak ada. Atau harus kamu lupakan dia kalau memang kamu udah tidak mau lagi sama dia, atau memang udah deal kalian putus karena dia menggantung kamu dan tidak memberikan keputusan apa-apa. Kalau sekiranya kamu memang udah tidak mampu ya, dan memang ingin menyudahi, sudahilah dengan baik-baik ya. Percaya kepada kekuasaan Allah. Masih ada langit di atas langit, jadi kalian gini, masih ada yang terbaik buat kamu mungkin ya. Oke. Yang pilih file nomor 2 seperti ini ya, pesan-pesan dari kartu tarot tentang ya, kartu tarot menyampaikan pesannya. Apakah dia akan kembali kepadamu secepatnya? Tidak sepertinya, karena dia di sini lagi ada orang ketiga juga ya, seperti file nomor 1 ya. Dia di sini sebenarnya ada handle justice atau penyelesaian suatu hubungan ya. Ya, jadi apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Kalau memang Allah berkehendak, kenapa tidak? Pasti ada aja jalannya. Oke ya, terima kasih. Yang pilih file nomor 2 jangan lupa like-nya, komennya, share-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi biar kalian selalu mendapatkan video-video Mendes yang lainnya ya. Untuk yang mau personal reading silahkan, sudah dibuka kembali, kemarin sempat tertutup 2 hari karena Mendes lagi ada di kampung halaman, tapi tetap aja ada yang masuk untuk di personal reading, dan dengan segala usaha Mendes upayakan untuk personal reading ya. Karena Mendes sayang kalian semuanya ya. Oke, jadi kalau yang ingin personal reading silahkan hubungin, nanti nomornya Mendes lampirkan di sela-sela video ini ya. Terus kalau mau tanya tentang oh ya, Mendes kok nggak dikasih ini sih tarif maharnya, ya itu kan sifatnya privasi ya. Jadi tidak bisa seperti kayak di warteg dipajang gitu. Ya kan, di pengobat hati, kita mencari obat hati atau mencari suatu pembacaan ya, jadi sifatnya privasi, kita tidak cari materi, jadi tidak boleh dipajang di situ, maaf. Mendes cuma menyertakan melayani personal reading itu saja ya. Nanti kalau untuk tahu tarif maharnya baru Mendes kirim fresh listnya ya, biar kalian tahu gitu ya. Kalau setuju sis oke, klik Des gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita masih bisa curhatan. Oke ya. Terima kasih sekali buat yang pilih file nomor 2. Selalu bahagia, selalu semangat dalam keadaan apapun. Selalu anggaplah ini semua adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk memikirkan hal yang terbaik. Jadi jangan pernah ngeluh ya. Ya, jangan pernah ngeluh. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan, tetapi hanya memberikan pembelajaran untuk menjadi seorang insan yang lebih kuat dan tangguh untuk menghadapi badainya kehidupan. Oke, terima kasih. Bye. God bless you. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini Mendes Tarot akan melanjutkan untuk readings. Pilihan file nomor 3 diwakili oleh warna kutek, warna coklat. Oke. Kita tebar kartunya ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 2 hati, itu of hearts. Kemudian ada 3 clue-nya ya. Kemudian di sini ada 4 of cup mewakili perasaan dia. Ada 5 of cup mewakili perasaan dia, dan ada 6 of pentacle. Ada queen of pentacle. Oke. Dan ada 9 of wands. 9 of wands. Kita tebar untuk klarifikasinya. 7 of cup, ada 7 of cup. Kemudian ada temperance. Kemudian ada ace of pentacle. Oke. Dan ada 2 of pentacle. Dan ada ace of wands. Oke. Kita mulai ya. Bagaimana? Gelap ya.
Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada dua hati. Diartikan sebagai suatu pertunangan atau perjanjian ya. Bisa juga kesuksesan ya, atau kemakmuran. Kalian berdealing dengan elemen api ya, fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan kalian juga berdealing dengan elemen air ya, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces dengan air signs. Oke ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, seseorang yang pemalu dan penolong ya. Angka hoki kalian 2 dan 7. Arah yang baik kalian tuju adalah arah utara ya. Tendensi kalian saat ini menurun. Oke. Kemudian clue-nya ada 3 ya. 3 diartikan sebagai ya, bahwa domino ini meramalkan rintangan dalam kehidupan emosi kalian ya, seperti iri hati, putus asa ya. Tetapi untuk keuangan membaik atau cukup baik. Oke. Sekarang kita ulik untuk perasaan si dia, apakah dia akan kembali padamu secepatnya. Di sini ada pertimbangan cinta karena mengalami suatu kekecewaan bersamamu. Ya. Ada berbagi kasih di saat kesepian saja di sini. Dan ada semacam kayak bukan beban hidup ya. Terbelenggu oleh pemikirannya ya, ada beban hidup ya, dia sekarang lagi ada beban hidup. Untuk hubungan ini dia mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena ada pilihan banyak di sini. Ada Seven of Cup ya. Dan sekarang ini dia selama mengalami kekecewaan cinta bersama kamu ini ya, dia akan menjalani suatu penyembuhan atau lagi healing. Dia lagi healing, dan nanti akan suatu saat mencari suatu peluang untuk mencari kestabilan dan akan bertindak kembali. Berarti kembali nggak, Nes? Tergantung kalian. Dia merasa kalian punya pilihan lain. Makanya dia merasa sangat terbelenggu. Seperti dikhianati gitu ya. Bukan dikhianati ya. Dia terbelenggu. Dia ingin berbagi kasih dengan kamu. Tapi saat ini dia justru melihat semua ini, masalah apa yang terjadi dengan kalian ini yang kalian yang tahu ya. Cuman di kartu ini berbicara bahwa dia saat ini kecewa banget tentang cinta ini, tentang hubungan cinta ini. Karena kamu punya apa? Menurut dia ya, ini menurut dia. Menurut si dia kamu punya pilihan lain. Ini bisa vice versa. Bisa kamu yang melihat dia punya pilihan lain, atau malah dia yang melihat kamu punya pilihan. Ini kan sifatnya general ya. Jadi energinya dari mana aja, di mana kamu nyangkut, bisa di atas, bisa dari dia, dan dia bisa jadi di sini gitu. Jadi kayak terbolak-balik gitu energinya ya. Di sini dia lagi mempertimbangkan karena dia merasa kecewa dengan hubungan ini. Selama ini kalian berdua berbagi kasih di saat apapun, tapi tiba-tiba dia merasa sangat terbebani hidupnya, pikirannya terbelenggu. Karena apa? Dia merasa melihat kamu ada yang lain, kamu tidak setia. Maka dia memilih untuk menjauh atau mundur. Ntar suatu saat untuk mencari suatu peluang dan melakukan suatu tindakan, bukan mencari cinta lain ya. Saat ini dia tidak mencari cinta yang lain, cuman dia merasa tertekan aja. Apakah dia akan kembali kepadamu secepatnya? Tergantung kalian ya. Di sini dia itu berpikiran kalau kalian itu punya pasangan lain, punya pacar lain, punya cinta lain.
makanya dia kecewa. Mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak ya. Ini mungkin kalian memang benar-benar punya pacar atau pilihan yang lain sehingga dia merasa kecewa dan dia mulai membatasi komunikasi dengan kamu dan atau menyampaikan suatu keputusan hubungan ya, nggak tahu. Tapi di sini dia dalam keadaan kecewa. Jadi untuk menghubungi secepatnya kayaknya enggak deh. Dia masih banyak memikirkan, menimbang-nimbang gitu. Siapa nih yang banyak pacar? Kalian ya. Bisa dia juga, bisa kalian juga bisa. Ini kan energinya kan ditarik secara umum gitu, secara general, dari manapun energi bisa masuk ke sini ya. Mungkin makanya Mendes bilang pilih kalau 1, file 2, file 3. Kadang-kadang energi kadang nyangkut ke sana ke sini. Tapi untuk yang mengalami ini ya mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Ini ada salah paham atau memang benar-benar terjadi, Mendes nggak tahu. Tapi yang jelas dia di sana mempunyai perasaan kecewa terhadap hubungan ini. Ya, dia merasa terbebani. Padahal kemarin baik-baik saja. Tapi kemudian melihat sesuatu yang menurut dia adalah kamu punya pasangan lain atau punya cinta lain. Ya, begitu. Oke. Jadi balikan enggak? Kayaknya sih lama. Enggak bisa secepatnya. Dia juga harus berpikir ulang. Kalaupun iya nanti kalau memang kalian enggak punya cinta lain, kok dia berpikiran seperti itu dan menjauh dari kalian, kalian bisa aja klarifikasi ke dia, ya kan? Kocok dulu ya. Sekarang pesan untuk kamu ya, file nomor 3. Dia berprasangka kamu punya cinta, naluri dia yang bicara, naluri dia berbicara kalau kamu punya yang lain, maka dia mengatur jarak ya, nggak ngubunginya Des. Kalau memang kamu termasuk di file 3 ini dan resonate, kamu jernihkan masalahnya, nanti bakal selesai dan dia akan kembali kepada kalian. Dia cuma butuh penjelasan aja. Mendes buka untuk pesan atau saran buat kamu ya. Pinjaman, kalau ada pinjaman dilunasin dulu. Ada pinjaman apa sih? Apa dia pinjam sama kamu, pacar kamu itu? Tagih dong. Kalau nggak berani ya udah lupakan aja. Dia lebih dewasa. Ternyata dia lebih dewasa dari kamu. Bener nggak sih? Atau kamu yang harus lebih dewasa dari dia? Tapi di situ dia lebih dewasa dari kamu. Kamu kekanak-kanakan ya. Berhenti berharap. Oke. Berhenti berharap ya. Kalau udah nggak sesuai ya udah. Ini buat kepo-kepo aja, buat tahu-tahu aja. Diminta untuk traveling atau jalan-jalan agar tidak terlalu stres. Ya. Ini pesan buat kamu ya. Jangan menangis, ya sudah, yang sudah ya sudah lah. Ya, kalau memang ini kayak dia salah paham atau memang benar-benar kamu sudah punya yang lain, ya udah tinggalin aja. Sudah, kalian udah kepoin kan, dia tidak akan kembali. Karena dia salah paham, dia punya cinta yang lain, atau bisa vice versa, bisa dia udah punya cinta yang lain makanya meninggalkan kamu. Oke, Mendes buka untuk berat banget sih nomor 3 ini. Apa ya, bulat gitu loh. Cowok nggak mau jujur tuh kayak gini. Kalau kamu yang nonton wanita ya, kalau yang nonton feminim ini termasuk cowok yang bulat. Mendes nggak suka cowok bulat. Namanya tak tinggalin kalau itu. Cowok bulat kayak gitu buat apa? Musingin kepala doang. Ya kan? Kadang ada yang perlu kita perjuangkan. Kalau memang dia benar-benar baru bisa diperjuangkan. Kalau enggak, buat apa dipertahanin? Masih banyak lagi di sono. Tapi cinta deh, ya cinta.
Cinta itu tidak menyiksa, cinta itu membuat kita nyaman, cinta itu bisa bikin kita bahagia, itu namanya cinta. Kalau bikin kita puyeng buat apa? Tinggalin aja. Kan sebelumnya juga nggak sama-sama dia juga kan. Kita sendiri terus dipertemukan, tapi pertemuannya akhirnya cuma melukai. Ya kalau masih bisa ditinggal, kenapa tidak, tinggal aja. Hatinya diajak kompromi. Yang susah des, iya sih susah banget sih. Apalagi kalau udah kita merasa pernah mengeluarkan sesuatu atau materi buat dia, berat sekali ya kan. Mau ditagih nggak enak, nggak ditagih kita udah nggak jadian ya kan. Bagi kalau cowok abal-abal itu, ini bicara tentang cowok ya, cowok yang abal-abal itu biasanya kalau mau cinta-cinta abal-abal ya, cowok yang cinta abal itu kadang cuma memanfaatin kita aja gitu. Sebagai perempuan yang mencinta itu suka diperalat. Gadis pemimpin Everson Abadan, ya ada seseorang di hati dia juga, di hati kamu juga ya. Iya, ada seseorang di hati dia, maka dia mempertimbangkan. Semangat ya, tetap semangat. Kalau mau diselesaikan silahkan selesaikan dengan baik-baik ya. Kalau kamu memang sudah tidak sanggup, tapi kalau kamu masih mampu untuk bertahan, bertahanlah ya. Karena ini yang punya rasa kamu, yang punya harapan kamu. Jadi Mendes tidak bisa untuk memaksa untuk berpisah atau harus melanjutkan. Jadi ini hanyalah sebagai gambaran atau sebagai prediksi untuk kalian melangkah ke depan ya, lebih paham. Untuk kalau udah di reading seperti ini kan kalian berarti oh iya maksudnya ini misalkan resonate gitu ya, kamu bisa ambil tindakan apa yang terbaik untuk hubungan kalian ini ya. Jangan terlalu berharap, kalau memang dia sudah tidak mau ya jangan diharapkan, apalagi dia udah ada yang lain, mending kita mundur saja. Iya kan? Ya enggak? Iya. Oke. Yang pilih file nomor 3 terima kasih. Kalau masih kurang detail ya silahkan personal reading ya, karena ini secara global itu masih akbar gitu, secara besar-besaran. Energi yang mengambil dari sono comot sini, comot sini, jadi tertumpah sebagai energi general ya, tidak terpaku sama satu orang. Kalau kalian belum paham atau kurang detail dan ini memang menyangkut dengan kalian, karena apa kok seperti yang aku alami ya Des, tapi kalau Mendes kurang detail cara menjabarkannya, boleh personal reading ya, langsung chat aja ke Mendes ya, atau sekedar tanya-tanya dulu ya nggak apa-apa ya. Mendes selalu terbuka untuk siapapun, dalam catatan ya, dalam catatan karena kutip sopan dan saling menghargai gitu ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 3. Jangan lupa like-nya, komennya, share ke sahabat-sahabat ya, dan subscribe. Jangan lupa selalu tonton video Mendes, tekan tombol notifikasinya. Buat yang lagi mampir atau lagi menemukan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, silahkan bergabung di channel Mendes tentang hati dan jiwa yang penuh dengan saran dan solusi ya. Semoga kalian bisa menjadikan ini adalah channel pilihan kalian, amin. Dan marilah kita berdoa untuk kita semuanya ya, bukan cuman kita Mendes dan kalian YouTuber, bukan ya kalian YouTuber Mendes dan kalian subscriber, bukan, tapi buat seluruh umat atau seluruh pada khususnya di Indonesia ya. Mari kita selalu menjalin silaturahmi, karena silaturahmi itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat disukai oleh Allah. Marilah kita berbuat membuat Allah itu suka ya, membuat suka, karena kita berbuat baik Allah suka, kita rukun Allah suka. Nah seperti itu yang disukai oleh Allah. Oke ya, terima kasih sekali. Semoga apapun yang kalian cita dan cintakan dan selalu dihindarkan oleh masalah-masalah ya, yang kalian cita dan cintakan tercapai, selalu dihindarkan dari hal-hal yang buruk ya, didekatkan ke hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa lagi di video yang akan